Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 160. Tak disangka sebelumnya, jika pagi ini, Kenshin akan bertemu lagi dengan Shirley. Bahkan, pertemuan itu di kondisi yang memprihatinkan. Wanita karir yang kelihatan kerjanya di kantor, bergaul dengan tipe orang yang kaya. Bahkan salah satu dari mereka adalah seorang pengusaha, pemilik perusahaan. Ternyata, yang dilihat jauh dari angan. Penampilan yang demikian bisa pula menjadi bumerang. Usut punya usut, Shirley terbiasa mengikuti tren temannya, hingga membuat gaji tiap bulannya ikut tergerus habis. Padahal belum sampai di pertengahan bulan, karena dirinya yang terbiasa bersama teman-temannya, suka berada dan belanja di tempat-tempat yang mewah. Akhirnya, sampai 3 bulan ini, angsuran mobilnya telat dibayar, hingga debt collector pun datang menagih janji angsuran itu. Sampai-sampai mobil itu akan diambil. Untung saja ada seorang pria yang tempo hari sempat ia remehkan. Kenshin yang kebetulan lewat, kini membuatnya sadar akan sederhananya orang yang disebut yang bos itu. Hanya naik sepeda berkaos biasa, tanpa aksesoris yang mewah. Shirley yang melihat dari jauh Kenshin yang sudah tak nampak lagi ditelan keramaian, menghilang di antara banyaknya orang. Ia pun mengambil pelajaran akan makna hidup yang sebenarnya. Kenshin sendiri bersama Iwan saat ini terus melajukan sepedanya. Ia berada di jalan raya di lajur paling kiri, karena hari ini memang bukan hari Minggu yang pada umumnya banyak orang yang bersepeda. Jadinya Kenshin dan Iwan yang memakai sepeda itu nampak terlihat sekali, karena di sekitar mereka kebanyakan kendaraan, baik motor maupun roda 4, yang lagi berangkat ke tempat kerja, termasuk Sirena Larazati, yang di pagi itu baru saja berangkat dari rumahnya dengan menaiki mobilnya sendiri. Sirena itu melewati jalan yang biasa. Rena yang belum 1 minggu bekerja ini, Yudis pun tak mengetahui pula jika wanita yang dianggapnya kekasih itu kini malah ada di tempat yang lain, membantu memperbaiki perusahaan yang sebelumnya mengalami masalah. Sirena saat ini yang ada di mobilnya melaju dengan perlahan, karena di depannya ada sedikit kemacetan, entah ini kebetulan ataupun sudah digariskan. Kenshin dan Iwan yang naik sepeda itu berada di jalan yang sama dengan Sirena. Kenshin yang berada di sebelah kiri. Ia berjalan perlahan. Sesekali ia berhenti. Kakinya terlihat menginjak tanah, karena di depan ramai sekali, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang berhenti. Tak lama berselang, beberapa menit kemudian, berjalanlah Kenshin dan Iwan. Namun, belum sampai sepeda itu berjalan jauh. Lagi-lagi, karena waktu yang terbatas, detik dan menit yang berakhir, lampu merah pun menyala lagi, membuat mereka jadi terhenti untuk kedua kalinya. Di saat itu, ada sebuah mobil datang dari belakang, berjalannya pelan, lalu berhenti, menunggu lampu merah pula. Posisinya ada di belakang, di antara Kenshin dan Iwan. Kenshin pun terlihat mengarah ke depan, tubuhnya nampak berdiri, sambil memegang kemudi. Pandangannya akan melihat ke belakang, sembari sebelah tangannya ada di antara pinggang. Kenshin itu mungkin tak menyangka jika ada wanita yang di belakangnya mengenal dirinya. Detik-detik waktu berjalan, kebisingan suara amat terdengar. Jalan raya itu di bawah lampu merah akan menjadi cerita Sirena yang ada di mobilnya dengan kaca gelap yang tak bisa dilihat dari luar. Ia pun mulai memperhatikan apa yang ada di depannya. Sementara tak disangka sebelumnya, di tempat itu ternyata ada seseorang yang lain. Begitu melihatnya, langsung saja menyesakkan dada. Dia itu adalah seorang mantan. Bagaimana tidak demikian? Di sampingnya saat itu, tak terpikir sebelumnya, mimpi pun tak ada tandanya.
Tiba-tiba, ada wanita yang pernah jadi teman dekatnya saat di tempat kerja yang lama. Terlihat saat ini, wanita itu berboncengan dengan seorang pria, dan lebih sakit lagi, perempuan itu berpose romantis, memeluk lelaki yang bersamanya di atas sepeda motor. Sambil melihat Iwan, ia pun menyapa dengan santainya, seolah tak segan ataupun merasa tak enak hati. Wanita itu bicara, "Hei, ini Iwan." Iya, si Iwan pun mendengarnya. Ia juga melihatnya, lalu dirinya menjawab, "Iya, ini saya." Sambil wajahnya menunjukkan tanda yang tak ceria. Lalu wanita itu melanjutkan, bertanya pada Iwan, "Mau kemana nih ya kamu? Kok hanya pakai sepeda gitu? Apa kamu nggak kerja ya?" Sekedar diketahui, wanita itu bernama Susanti, yang tak lain, dia itu dulu mantan kekasihnya Iwan. Si Iwan pun menjawab, "Ini aku mau ke tempat kosku dulu, aku saat ini lagi gak kerja." Kenshin yang ada di dekat mereka mendengar pembicaraan itu, namun ia hanya melihat saja, sembari tersenyum kecil saat wanita yang menyapa Iwan itu melihatnya. Rupanya, Susanti ini sudah punya cowok baru lagi yang menggantikan Iwan. Iwan pun tak pernah bercerita pada Kenshin tentang masalah ini, karena hubungan mereka sudah berakhir setahun yang lalu. Kemudian, sebelum lampu menyala hijau, Susanti itu bertanya, "Oh iya, terus gimana ya, kabar motor butut yang kamu punya itu? Apa sudah dijual, atau sudah kamu museumkan? Terus ganti sepeda ini ya?" Bicaranya sambil tertawa, tangannya sampai menutup mulutnya. Rupanya Susanti ini masih mengingat motornya Iwan. Padahal motor itu sedang tak dipakai di sini. Mungkin karena dirinya dulu pernah merasakan dibonceng Iwan. Sedang teman lelakinya di saat bersamaan menyalakan gas motor miliknya yang meraung-raung. Maklum, motor itu masih baru. Terlihat dari plat nomornya, apalagi penampilannya yang begitu kentara. Si Iwan pun lalu menjawab, akan tanya Susanti. Dirinya bicara, "Motorku itu masih ada, kagak aku jual, masih aku pakai sampai saat ini. Apalagi sampai dimasukin museum segala itu kagak mungkin." Iwan rupanya rada jengkel dengan tanya Susanti yang barusan, seperti meremehin gitu. Kemudian, lampu lalu lintas yang ada di atas kini sudah menyala, warnanya nampak sudah hijau. Susanti itu malah bicara. Terdengar ucapan darinya, "Esok dijual aja Wan, motor butut itu ya. Ganti Ninja, kayak punya cowokku ini. Keren banget kan?" Sambil tersenyum, dirinya berpose lagi, romantisan di depan Iwan. Lagi-lagi, motor Ninja itu dinyalakan gasnya, meraung-raung dengan suara yang tinggi. Kenshin pun melihatnya, tak luput dengan Rena yang ada di belakang, sampai mendengarnya. Padahal sebelumnya, dirinya hanya memperhatikan keramaian jalan raya. Namun karena kebisingan itu, pandangannya beralih ke sebelah depan, ke sumber suara yang baru terdengar itu. Saat dirinya memperhatikan apa yang ada di depannya, ditemuilah hal yang tak diduga sebelumnya. Tiba-tiba saja, dirinya menjadi deg-degan, menjadi kaget seketika, karena tak menyangka jika di depan itu ada Kenshin yang sedang naik sepeda. Lalu dirinya tersadar, yang lagi bicara dengan wanita yang duduk di atas motor itu adalah Iwan, temannya Kenshin yang pernah ke rumahnya di waktu kemarin. Si Rena pun memperhatikan apa yang ada di hadapannya. Inginnya ia segera menyapa, menemui Kenshin, namun kondisinya yang tak memungkinkan, karena saat ini mobilnya ada di tengah. Apalagi warna lampunya sudah menyala hijau. Kendaraan pun mulai berjalan. Si Rena pun juga sama, mobilnya ia jalankan sambil memperhatikan Kenshin dan Iwan yang melaju dengan sepedanya semakin ke kiri. Akhirnya, jarak mereka semakin menjauh. Mobilnya Rena tak bisa belok kiri karena terhalang rambu lalu lintas. Si Rena pun hanya bisa melihat sampai kondisi yang ada terlewat begitu saja. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.